dia diundang ke Ria Ricis kan. Pertama kali selebgram, pertama kali YouTuber hits se-Indonesia yang ngundang Squad Gacor itu Ria Ricis. Yo, what's up yo guys, balik lagi di Julid Project. Ya julidin aja. Kita lama-lama ngikutin sarannya Pak Hafiz semalam ya kan. Cebelit. Mati kan aku bilang. Lobet. Iya. Ini ganti-gantian aja. Gimana sih, payah banget YouTuber tapi guys, ini mati. Guys, jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol chit and chat. Mami with Papi Gacor. Mami with Papi Gacor. Papi real. Tau gak? Followers kita tuh taunya kamu tuh Papi real. Serius? Kenapa disebut Papi real? Papi real. Ya, karena jadi kita tuh punya temennya dulu tuh namanya Bang Hendrik. Nah, Bang Hendrik itu diajak tuh waktu itu ke ini deh, pertama kali itu kan ketemu. Kalau anak-anak kan sering nongkrong ya sama dia. Aku pertama kali ketemu itu dia Mahogani lantai 5. Oh, pas nongkrong tuh ya? Pas nongkrong sama Bang Chan juga. Terus abis itu kita ketemu lagi di ulang tahunnya Adira. Nah, di ulang tahunnya Adira di restoran gitu. Ya, anak-anak tuh kayak kan anak-anak deket sama aku nih, mami gitu. Terus ya karena nggak ada papinya akhirnya kayak ini papi gacor ya. Bang Hendrik gitu. Awalnya gitu, jadi nggak ada sebenarnya nggak dikukuhkan banget papi gacor gitu, nggak, karena dari awal terbentuknya Squad Gacor itu kan cuman ada mami doang, nggak ada papi kan. Nggak ada papi. Nah terus kenapa mereka bilang kamu papi real? Ya karena kalau papi gacor mungkin kesannya kayak bukan real. Bukan real. Kalau nggak papi real gitu. Kamu nggak mau tahu kenapa aku dipanggil mami? Siapa yang pertama kali manggil aku mami? Pertanyaan aku yang dari tadi aku siapkan tau nggak? Sebelum makan tuh aku siapkan pertanyaan. Sebenarnya kapan dan di mana dan kenapa kok bisa ada panggilan mami Squad Gacor? Itu kan kesannya, kalau tahu nggak guys, mami itu kesannya dari something in quote, ya kan? Nah, kayak jangan-jangan kamu yang menyediakan. Aku jualin anak-anak Squad Gacor. Parah banget, tengah-tengah aja, tengah-tengah. Parah banget ya, enggak lah. Jadi aku mau cerita sedikit ya. Awalnya dulu terbentuk Squad Gacor kan. Awalnya tuh jadi gini, Julid Project ini kan channel udah lama, punya aku sendiri. Nah, di channel aku itu dari dulu memang aku invitein kayak anak-anak muda atau mungkin selebgram atau tiktokers kayak gitu kan, buat collab. Nah, kan udah tuh yang udah tuh kayak ada Vera Aulia, terus ada Najwa, terus siapa lagi ya? Ya pokoknya ada beberapa teman-teman yang masuk ke Julid Project gitu, kayak cerita aja gitu, kayak podcast terus games gitu. Nah, suatu hari tuh kayak si editor aku, kalau aku kan sebenarnya dibandingin sama editornya siapa emang sebenarnya? Editornya banyak. Editornya ada berapa coba? Enggak. Editor yang dulu itu ada aku beberapa lah. Nah, yang sampai sekarang masih gabung tuh kan si Diki kan. Nah, jadi sebelum aku kenal sama Squad Gacor full team itu, aku kenalnya sama Pupung dulu. Aku kenal duluan itu sama Pupung. Karena Pupung kan sering main ke apartemen kan. Jadi setelah itu Pupung tuh kayak bilang ke Diki kalau pengen ngundangin tiktokers yang lagi viral. Viralnya apa sih gitu kan, aku nggak main TikTok. Jujur ya, aku dulu nggak main TikTok. Aku cuman Instagram dan YouTube aja. Terus itu viralnya kenapa? Aku tanyakan. Iya, viralnya tuh kayak bikin dance creator gitu ya kan.
Iya. Gitu ya, dance creator Gimana? gitu. Pargo ya? Pargo itu apa coba? Gak tahu. Partai goyang. Ih, masa sih itu bahasa dari mana sih? Padang. Pantesan. Salam dari Binjai. Oh bukan ya? Salam dari Pangandaran. Jadi abis itu diundang tuh squad gacor. Oh ya udah deh, undang aja Ki, aku bilang gitu. Diundang kan. Nah abis diundang, ya udah kayak ya udah sekalian kita tanya-tanya aja, kok namanya aneh gitu, squad gacor tuh apa sih artinya gitu. Akhirnya diundang, komplit tuh berenam. Sebenarnya kontennya ada ya guys di YouTube Mami, tapi ini cuman kayak jelasin aja gitu. Terbentuk awal mulanya kenapa ada squad gacor tuh bisa kenal sama aku dan kenapa aku dipanggil Mami. Jadi abis diundang tuh kan ditanya tuh, kenapa sih kok namanya squad gacor, artinya apa gitu. Kalau menurut kamu apa? Nah, sebenarnya aku bingung ya. Sebenarnya bingungnya begini. Aku tahu gacor itu kan gampang cari orderan. Demi Allah lagi. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan ke mami SD ini, kenapa harus gacor gitu? Kan gacor itu sebenarnya gacor guys, itu. jadi bedanya versi orang dewasa dan versi anak muda itu apa? Kalian bisa menyimpulkan ya Oke. guys. Kalau gacor menurut anak-anak, kalau menurut aku ya awalnya gacor itu kan kayak burung tuh gacor, tau gak sih? Berarti kan doyan ngomong, bawel, cerewet, nah itu gacor kan. Nah ternyata versi mereka itu squad gacor itu, squad itu kan kayak tim ya. Squad itu kayak tim. Nah gacor itu katanya hayuan, ngerti nggak? Gacor hayuan. Gacor. Hayuan tuh apa ya? Hayuan. Iya. Ayo aja gitu. Easy going gitu. Betul. Easy going. Jadi kayak diajak kemana, ayo gitu kan. Ngumpul di mana, ayo. Nah itu katanya gacor itu ayoan. Jadi mungkin secara nggak langsung mereka tuh setiap kali ngumpul mungkin ya di mana aja jadilah gitu. Terus jalan kemana aja jadi gitu. Mungkin itu sih kalau menurut aku. Nah dari situ awal mulanya mereka kenal sama aku itu di Julid Project justru guys. Jadi aku ngundang mereka untuk masuk ke YouTube aku dan akhirnya nggak lama dari situ viral kan kayak berapa lama? cuma sebulan itu udah langsung dipanggil Ria Ricis. Berarti baru ya? Baru. Jadi I remember that, bahwa Ria Ricis manggil kamu. Iya. Jadi ceritanya tuh kenapa juga aku pengen jelasin kenapa aku bisa dipanggil Mami. Itu karena awal mulanya tuh siapa ya? Fahmi apa Adit apa Ucup gitu. Ucup deh kayaknya deh. Itu kayak apa sih namanya? Kan awalnya kan bilangnya kakak ya. Kayaknya gimana gitu kan. Kayak manggil kakak gitu. Nah terus dia tuh denger si Pupung itu manggil aku bunda. Terus kayak kok kesannya gimana ya kalau manggil bunda gitu. Akhirnya kayak karena kalian ini banyakan gitu kan, aku tuh kesannya kayak lagi punya anak-anak cebong tau gak sih, kayak anak-anak yang siap dijual gitu. Akhirnya kayak ya udah kalau misalnya kita anak-anak itu ya udah berarti Mami berarti si kakak ini maminya dong gitu. Akhirnya kayak mami ya udah kayak aku sempat komplain sih kayak guys kalian tuh bisa nggak sih manggil aku tuh apa gitu, pakai panggilan yang lebih nice gitu, misalnya kayak ya kakak kek, mbak kek, teteh kek, yang lebih mudaan gitu. Mereka enggak, kita udah enak banget manggil mami, dan itu masih ada di chatnya. Jadi di grup itu tuh pernah dibahas. Aku nggak mau dipanggil mami gitu. Enggak, udah bagus kok, udah enak manggilnya mami gitu. Akhirnya sampai sekarang, sampai semua circle mereka kayak teman-teman selebgram yang lain, terus teman-teman tiktokers yang lain, kalau ketemu sama aku itu pasti panggilnya mami. Kayak live semalam aja kan, live-nya Ucup kan, itu kalau lagi join live nih sama temennya, terus ya udah kayak
ini mami kita nih gitu. Jadi yang teman-temannya juga ikutan manggil mami. Hai mami, salam kenal mami gitu. Nah, ada beberapa manajemen yang apa ya, yang pada akhirnya manggil kamu juga mami kan? Iya. Kayak dari Trans Trans TV. TV kan, Trans TV terus sama yang lain juga sama kan? Iya bener. Tapi gak nyangka banget sih sumpah. Karena aku juga nggak tahu pencapaian mereka tuh bakalan secepat ini gitu. Tapi terutama Fahmi ya. Terutama Fahmi. Jadi memang sih kalau dari awal dari semua member, betul ya Pak ya? Dari semua member itu memang yang awalnya dia followersnya udah lumayan itu memang Fahmi dari awal. Fahmi, terus kedua Ray, terus Adit, Ucup, Angga, Pupung Angga ya sama aja lah. Itu jadi pas masuk pun gitu ya. Jadi saling ngangkat bagusnya. Jadi nggak ada misalkan kayak gua mau terlihat sendiri itu nggak ada. Bagusnya memang aku juga bersyukurnya itu mereka itu walaupun agak susah diatur ya. Agak susah disiplin. Terutama Iya itu. Saya sering komplain kan. Iya. Jadi walaupun agak sulit diatur tapi mereka itu masih mau dengerin lah. Jadi kayak ya walaupun kemarin sempat ada masalah ya kan, ya wajar lah, 6 kepala kan dibikin satu grup gitu kan gak gampang. Ke akunya juga ikutan pusing gitu. Jadi pas pertama kali itu sebulan setelah itu dia diundang ke Ria Ricis kan. Pertama kali selebgram, pertama kali YouTuber hits se Indonesia yang ngundang Squad Gacor itu Ria Ricis. Nah, terus abis diundang ke Kak Icis, langsung tuh mulai ada collab sama TBH. Itu sama kayak grup juga tapi dia lebih banyak. TBH itu yang di pasar Minggu kan? Iya ya kayaknya ya, nggak tahu. Iya pernah nganter, iya bener. Grup TBH, terus ada lagi LDR Squad. Iya kayaknya. Ya. Ada LDR Squad itu kayak grup cewek-cewek gitu. Pokoknya dari situ collab. Terus gak lama diundang lah ke Trans TV. Itu cuman 3 bulanan gitu deh kayaknya, 3-4 bulan. Dipanggil ke Pagi-Pagi Ambiar. Terus gak lama dari Pagi-Pagi Ambiar diundang ke Bang Atta. Nah, pada akhirnya Fahmi jadi talentnya di Bang Atta. Iya, akhirnya sekarang Fahmi jadi ikut manajemennya Bang Atta. Itu suatu kebanggaan sih buat aku. Maksudnya kayak walaupun bukan, mungkin kan itu karena talent mereka sendiri ya, karena prestasi mereka sendiri gitu. Tapi aku bersyukur aku tuh jadi saksi mereka dari awal, dari mulai diundang sama Kak Icis, terus diundang ke TV dan lain-lain. Aku ngedampingin mereka, aku nemenin mereka, aku nganter mereka gitu. Jadi aku tahu pas awal-awalnya mereka Fahmi sih yang ngomong ke aku tuh pas di Julid Project pertama kali diundang itu kayak Kak, sebenarnya kita tuh belum punya manajer gitu. Kakak mau nggak jadi manajer kita gitu. Kayaknya kalau manajer tuh kesannya gimana gitu kan. Akhirnya ya udah anggap aja aku kakak kalian. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, butuh apa-apa, ya bilang ke aku aja gitu. Sampai kan awal-awal kan base camp segala macem fasilitas dan lain-lain kan aku sediain gitu. Terus pas diundang ke Ria Ricis juga kan dibelanjain tuh ke Uniqlo, beli baju ya kan. Karena kan ya dulu kan masih inilah ya, masih belum ya finansialnya juga mereka masih belum, baru keluar sekolah kan. Iya baru. Terus ini juga kan Fahmi kan kuliah ya waktu itu. Mungkin udah enggak, tapi enggak DO, dia keluar. Jadi tapi aku ngingetin dia untuk terus kuliah karena kan
mau gimana pun pendidikan itu lebih penting. Jadi pokoknya ceritanya gitulah. Awal-awal itu masih yang sepi endorse, terus masih yang nggak tahu kalau mau ngumpul di mana. Akhirnya difasilitasin lah di Mahogany gitu kan, di apartemen. Terus ya banyak lah pokoknya kenangan-kenangan yang nggak mungkin lah sampai kapanpun nggak mungkin tergantikan, dan nggak akan ada yang gantiin aku. Jadi nggak ada. Nggak ada. Nah, satu pertanyaan lagi. Sebenarnya di antara mereka berenam ya, kan ada berenam ya. Sebenarnya siapa yang paling menonjol dan sekuensinya bagaimana? Dari mulai misalkan nomor 1 siapa? Bukan dalam arti membuat rank di antara mereka ya, bukan. Tapi Nah, kita mah bicaranya real aja ya, ngelihat followers aja. followersnya gimana? Ngelihat followers Instagram ya paling tinggi pasti Fahmi, kedua Adit, ketiga Ucup, keempat Ray, kelima Angga. Ini followers Instagram ya. Angga, keenam Pupung. Tapi Angga sama Pupung nih aku belum lihat lagi nih, sekarang belum update lagi. Cuman ya saya juga ikut bersyukur ya, maksudnya mereka anak-anak muda bisa jadi dance creator, ya kan? Prestasinya lumayan, bisa membahagiakan kedua orang tua ya. Itu ada di podcast kita yang selanjutnya. Serius? Ya, itu aja guys. Jadi untuk curcol kita kali ini, kita lagi mau ceritain awal mulanya terbentuk Squad Gacor. Kenapa, apa arti namanya Squad Gacor? Leadernya dulu Fahmi yang bikin ya kan. Dulu tuh bertiga doang, Fahmi, Ucup, Adit. Udah ya, untuk curcol kita kali ini kita cuman mau ngomongin tentang Squad Gacor, awal mulanya, terus terbentuknya Squad Gacor kayak gimana, siapa personilnya, terus awal mulanya kenal sama aku gimana, dan sekarang kondisinya mereka seperti apa. Mereka masih solid, mereka masih berteman baik, masih suka ngumpul walaupun jarang. Semalam juga kan? Ngumpul. Semalam saya sama Mami SD ini sama anak-anak Squad Gacor juga kumpul. Ya, jadi walaupun jarang tapi selalu ada momen, karena kan sekarang tambah kesini tambah sibuk masing-masing ya. Ada yang visit, ada yang endorse, ada yang jadi BA ini, BA itu. Jadi buat kalian semuanya fans Squad Gacor, mohon pengertiannya. Jadi tenang aja guys, Squad Gacor nggak bubar. Guys, dari Maminya sendiri udah klarifikasi bahwa Squad Gacor nggak bubar, tapi mereka tetap punya aktivitas masing-masing. Ya, gitu. Tanpa melupakan dari mana mereka berasal dan seperti apa. Itu aja sih. Oke. Komplit banget pokoknya penjelasannya. Ya, pokoknya buat kalian mudah-mudahan penjelasan aku bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ke grup keluarga kalian. Julid Project ya. Oke. Ya, stay tune terus and happy watching for next video. Bye bye.